Di video kali ini aku ingin memberikan pertama tips bagaimana menjadi seorang fashion designer tapi belum mampu untuk sekolah fashion design. Yang kedua, hal-hal apa aja yang harus diperhatikan sebelum kita mendesain suatu rancangan. Yang ketiga, tutorial membuat skate desain simple dress. Ya, di sini. Jadi gini, bagaimana sih menjadi seorang fashion designer tapi aku belum mampu untuk sekolah fashion design. Yang pertama itu adalah kepercayaan diri. Kita harus percaya bahwa kita bisa, mampu, dan akan menjadi seorang fashion designer. Kepercayaan inilah yang akan mendorong kita untuk terus belajar, mengasah kemampuan kita, mengevaluasi apa yang kita sudah bisa agar lebih baik lagi, agar terus lebih baik. Seorang fashion designer terkenal sekalipun dia terus belajar karena dunia fashion itu terus berkembang. Ada hal-hal baru lagi dalam fashion, ada tren baru lagi, ada tren color baru lagi, ada tren bahan baru lagi, dan ini terus akan berkembang. Ada banyak teknik-teknik menjahit lainnya, ada teknik aplikasi yang baru lagi. Jadi terus kita belajar gitu ya, apalagi yang baru pemula memang harus punya keyakinan dan kemauan tinggi untuk belajar. Ya, itu dia dari kepercayaan tadi. Kalau kita percaya kita mampu, pasti kita semangat untuk terus belajar gitu ya. Nah, terus apa sih yang harus dipelajari untuk menjadi seorang fashion designer? Yang pertama itu bagaimana mencari ide dan mengeluarkan ide kita, mengekspresikan ide kita dalam suatu rancangan. Ya, ide itu bisa didapat dari apa yang kita lihat, apa yang ada di sekitar kita. Bisa juga dengan dari karya-karya fashion designer terkenal. Bukan untuk menceplak, bukan. Seorang desainer tidak menceplak plak-plak baju karya orang, tidak. Jadi dari karya orang lain itu kita mengembangkan lagi. Oh, kira-kira bagusnya ditambah aplikasi apa ya, ditambah potongan apa ya, tambah detail apa ya. Nah, seperti inilah. Kira-kira di komen bahan ini bisa lebih bagus nggak ya? Nah, itu seorang fashion designer. Dia terus mencari ide-ide baru, ya. Terus yang kedua, memberikan solusi untuk customer kita. Misalnya customer kita tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya yang seperti ini, kita bisa memberikan solusi bahwa kamu cocoknya dengan baju model seperti ini, dengan bahan seperti ini, kamu cocoknya desainnya seperti ini. Kamu harus agak menghindari bahan-bahan yang bertekstur seperti ini. Nah, ini jadi kita bisa memberikan solusi kepada customer kita, ya. Kalau kita sudah percaya diri, kita bisa memberikan solusi, otomatis customer akan percaya kepada kita bahwa kita seorang fashion designer, ya. Bagaimana cara belajar kita untuk bisa memberikan solusi? Itu dia, tinggal klik search, semuanya ada. Pakaian yang cocok untuk orang yang bertubuh kurus, pakaian yang cocok untuk orang yang tinggi, pakaian yang cocok untuk orang yang pendek, orang yang memiliki leher jenjang, ya seperti itu, ya. Jadi kita tinggal klik, keluar semuanya, ya. Terus yang ketiga itu kita mengerti pola dan jahitan, ya. Tidak semua fashion designer mengerjakan semua itu sendiri, tapi kita harus mengerti, ya. Mengerti dalam arti ketika kita punya ide, oh kalau desain seperti ini, potongan seperti ini, bagus, yang benarnya polanya seperti ini, teknik menjahitnya seperti ini. Jadi kita bisa mengarahkan tukang jahit kita, tukang pola kita gitu. Bahkan desainer itu hanya ada di ide aja gitu, sampai tukang desainnya mereka punya sendiri. Jadi mereka tinggal menguangkan idenya, tukang desain gambarnya yang buat, oh ini seperti ini gitu. Jadi itu dia, mengerti pola dan jahitan dan bagaimana menghasilkan jahitan yang rapi gitu ya. Jahitan yang rapi itu penting, ya. Terus di situ kita mengevaluasi lagi apa yang kurang dari karya kita, dari hasil kerja kita. Misalnya, oh dari pola ini kurang enak di bagian sininya, oh ini caranya kalau jahitan seperti ini kayaknya lebih rapi seperti ini. Terus yang terakhir itu menggambar, ya. Kenapa menggambar itu aku posisikan terakhir? Karena gini, seorang fashion designer memang harus bisa menggambar, ya, bisa menggambar baju
sesuai ciri khasnya sendiri, benang merahnya sendiri. Banyak fashion design yang bisa menggambar proporsi tubuh yang tinggi, langsing gitu ya. Tapi ada juga beberapa fashion designer yang mengoperasikan bajunya di skate kartun, kadang kan baju doang gitu ya, nggak ada bentuk kepala, tangan, kaki gitu ya. Yang penting dia bisa gambar bajunya gitu deh. Yang terpenting dari semua itu, kita bisa mengeluarkan ide kita di satu gambar. Jadi ketika ditunjukkan kepada customer, customer tahu, oh inilah gambaran bajunya dia nantinya gitu ya. Itu yang paling pentingnya dari kita belajar menggambar. Nah, untuk bisa luas menggambar ya dengan cara kita harus sering belajar lagi, caranya gimana bisa bikin proporsi tubuh seperti ini. Nah, itu tips untuk menjadi seorang fashion designer ya. Nah, yang kedua, hal-hal apa aja yang harus diperhatikan sebelum kita mendesain baju. Yang pertama itu keinginan customer pastinya, karena dia yang mau pakai. Yang kedua, kita imbangi dengan solusi yang tadi. Postur tubuhnya customer seperti ini, bagusnya dengan desain seperti ini ya. Terus yang ketiga, motif ya. Contoh bahan seperti ini dengan lebar kecil, motifnya besar di salah satu sisi dan yang satunya sisinya polos. Karena lebar kecil dengan bahan 3,5 meter atau 4 meter dengan jenjang tinggi dia, customer aku seperti itu, cocoknya seperti apa. Nah, motif ini besar gitu ya, karena dia nggak mau terlihat gemuk gitu ya. Jadi aku posisikan motif nanti akan di atas, bagian bawah mungkin sama bagian bawah. Nah, bagian pinggang kosong gitu, jadi tidak kelihatan penuh dengan motif yang memberikan efek tambah besar atau gemuk gitu ya. Nah, yang terakhir baru serat kain. Nah, kalau motif tidak mengganggu atau motifnya polos, kita harus perhatikan serat kain, itu penting gitu ya. Di video sebelumnya udah ada cara menentukan arah serat kain. Nah, langsung aja di selanjutnya aku ingin memberikan tutorial mendesain simple dress ya dari bahan. Aku mau membuat dress L-line ya, dan untuk model tangannya balon dengan manset kecil, lalu lehernya bulat dengan potongan pinggang. Nah, penentuan motif seperti ini di atas dan di bawah. Kalau motifnya masih cukup, mau aku beri di tangan bagian bawah. Nah, seperti ini. Motifnya ada di bawah ya. Selesai menggambar dengan pensil bagian depan dan belakang. Di sini aku kerangi dengan penili pen agar terlihat lebih jelas. Di bagian belakang aku beri resleting panjang. Manset ada kancing satu supaya bisa dibuka. Nah, kira-kira seperti ini desainnya untuk bahan yang tadi dengan postur tubuh customerku. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tak menutup komentar, kritik, saran mungkin atau ide-ide untuk membuat konten lainnya yang bisa mungkin saya akan wujudkan gitu ya. Terima kasih sudah menonton.